Semua orang berpotensi menjadi aktivis selama dia punya kegelisahan, selama punya kepekaan itu tadi, keinginan untuk merasa bahwa sesuatu yang salah harus diluruskan. Tadi Kak Salsa udah ngomong bahwa aktivisme itu dekat dengan kepekaan, dengan kegelisahan atau dengan keresahan. Nah, kenapa muaranya harus kepekaan, Kak? Kenapa pada akhirnya orang-orang pun juga mungkin agak berjarak ketika disematkan kata aktivis? MBG emang gak ada gizinya. Bukan karena banyak manusia Indonesia yang lulusan S1 sampai untuk menggunakan ijazah S1 dapat kerja susah itu adalah hal yang wajar. Bukan. Tapi karena memang negara tidak mengupayakan lowongan kerja. Kebijakan kita lemah untuk memastikan itu. Halo teman-teman perspektif semuanya, baik lagi di Perspektif Project. Kali ini gue bersama teman gue kembali lagi setelah lama menghilang dari lapangan perpodcastan ini, Beo. Akhirnya kembali. Ini bakal menjadi momen yang seru, Beo, gitu. Karena kita kedatangan pemateri yang baru untuk pertama kalinya perempuan. Untuk gitu. pertama kali, akhirnya perempuan gitu. Dan gue tuh pernah melihat salah satu postingan Beo soal aktivisme ya, kayak kalau gue ya pernah merasa kayak aktivisme ini, apa bedanya aktivisme dan aktivis dan organisatoris gitu. Okay. Kadang gue belum bisa membedakan itu sampai akhirnya gue menemukan salah satu postingan yang gue dapet nih benang merahnya gitu. Iya, intinya aktivisme itu adalah kepekaan gitu. Okay. Di situ gue nangkep, ketika kita peka terhadap suatu isu, mau lu masyarakat, mau lu mahasiswa, mau lu warga sipil biasa gitu ya. Ketika lu punya kepekaan, lu mungkin bisa menamakan diri lu sebagai aktivis. Dan yang mengucapkan itu adalah Kak Salsabila Syahira. Kak Salsabila Syahira. Berarti postingan yang tadi lu lihat itu dari postingan Kak Salsabila Syahira. Di salah satu podcast. Selamat datang. Syaira bukan Syahira, nanti gue jadi Jihan Fahira lagi. Syahira kan? Syaira. Syaira. Oh iya, Kak Salsabila Syahira. Berimbuhan hahaha gitu. Tipe dikit. Salsabila Syahira. Sehat Kak Salsa ya? Alhamdulillah. Makasih banyak Kak udah datang di podcast kita yang sederhana dan subscriber baru 1.000 ini. Oh, iya. Setelah Kak Salsa datang, Ya 2000. Nah Kak, gue pernah lihat Kak postingan dari Kak Salsa ya waktu itu soal mungkin intisari dari aktivisme itu adalah kepekaan gitu. Kira-kira bisa jelasin sedikit nggak sih Kak, kayak akarnya itu dari mana gitu ketika bisa menghubungkan antara aktivisme dan kepekaan itu? Jadi kan sebenarnya orang selalu malu untuk bilang dirinya aktivis karena selalu ditanya identitasnya apa. Betul. Sama kayak ketika saya diundang ke sini, saya tanya sama Abid dan Beo. Kalian undang saya sebagai apa? Sebagai aktivis, Kak. Yakin saya aktivis? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Karena selalu kita semua dituntut untuk menjelaskan aktivis bidang apa. Belajar di mana bidang itu, gitu kan. Akhirnya muncullah aktivis dan organisasi, kaitannya di dalam relasi maksudnya profesi gitu ya, atau di dalam istilah ada juga ya organisatoris. Nah, kalau aktivis itu ya semua orang berpotensi menjadi aktivis selama dia punya kegelisahan, selama punya kepekaan itu tadi, keinginan untuk merasa bahwa sesuatu yang salah harus diluruskan, harus dijelaskan, harus dicari solusinya dari konflik yang ada gitu ya. Dan semua orang rasanya sangat mampu, berpotensi, bisa sekali untuk menjadi seorang aktivis selama dia punya beberapa indikator tadi tentang yang menjadi muara kepekaan, terus juga sikap-sikap untuk mempertanyakan, menggelisahkan atau keinginan untuk mencari penjelasan tadi. Ya bedanya sama organisatoris, aktivis itu berorganisasi aja gitu ya. Dan kalau misalnya kita harus menjawab aktivis apa sih, ya itu depending on personalnya masing-masing. Kalau misalnya kita memang gelisah dengan situasi anak-anak Indonesia hari ini yang keracunan MBG, ya sudah jadi aktivis anak misalnya gitu ya. MBG, atau aktivis gizi gitu kan. Atau misalnya aktivis MBG ada nggak tuh kira-kira? Iya bisa saja spesifik berarti aktivis MBG. Yang nggak juga ya. Tapi kan yang namanya aktivis harus bisa mampu menjelaskan gitu ya. Ya. So tetap harus satu kepakaran yang dia dibalik ke-MBG-an misalnya sebagai agenda dia untuk menjawab kegelisahan dan tantangan.
ya pasti ada pengantar ilmunya, misalnya ilmu gizi, ilmu kesehatan, atau bahkan ilmu hak asasi manusia. Kayak gitu ya. Minimum ada basicnya? Bukan basic ya, tapi minimum dia mampu menjelaskan itu di dalam tanggung jawab publik ketika dia mencoba menjawab kegelisahan itu. Karena yang namanya aktivis itu pasti menjawab kegelisahan, mencari keterangan, dan menyelesaikan persoalan. Nah, untuk melakukan itu semuanya ini ada yang namanya konsep, pengetahuan gitu ya, agar apa yang dia tangani memang bisa ditangani. Siapa yang ditangani? Kan ini orang-orang yang ditangani aja harus ngerti apa ruginya, apa untungnya gitu loh. Itu sih. Kalau tadi Kak Salsa udah ngomong bahwa aktivisme itu dekat dengan kepekaan, dengan kegelisahan atau dengan keresahan. Nah, kenapa muaranya harus kepekaan, Kak? Iya, di dalam persona seseorang yang menggerakkan dia untuk merasa sesuatu salah kan peka atau tidak batinnya ya. Kadang pemerintah tuh ahli banget kan gitu ya, membungkus berbagai program rasanya sebagai sesuatu yang inilah yang tepat, inilah yang terbaik, 58% setuju gitu. Kalau kita tidak punya skeptis di dalam penerimaan informasi tersebut dan kepekaan kita ini ibarat kata baal gitu ya, kayak dikasih anestesi gitu, nggak ngerasain apa-apa. So gimana kita mau skeptis gitu ya? Ya kalau bahasa Sunda baal, bahasa Indonesia kebas sih. Gue kan dari Sunda. Bahasa Sunda. Jadi kenapa muara atau sumbernya harus kepekaan? Karena ya di situ Anda diuji jadi manusia. Ketika lo dicubit, lo tahu nggak itu dicubit gitu loh. Ketika lo dicubit karena uang pajak lo dialihkan untuk segala sesuatu yang tidak proporsional di dalam penanganan agenda-agenda yang urgent di dalam pemerintahan dan negara, ya lo gimana mau tahu kan sama mereka aja. Memang prinsipnya pemerintah kan membungkus dengan cara yang sebaik-baiknya gitu ya. Nah, itulah kepekaan sebagai modal utama dan dasar yang paling penting untuk kita kalau mau jadi aktivis atau menyadari apakah kita bisa jadi aktivis atau untuk mencegah kita menjadi korban politik. Tapi di beberapa momen Kak, mungkin nggak tahu apakah terjadi juga misalkan di Kak Salsa ya soal penyematan kata aktivis itu mungkin kayak sesuatu yang hebat, sesuatu yang tinggi yang kayaknya, kayaknya kita kayak contoh misalkan ketika kita berpikir soal aktivis, kita mungkin terbayang adalah almarhum Munir misalkan gitu kan, aktivis gitu. Nah, Wiji Tukul misalkan gitu. Jadi aktivis mentok gitu. Nah, kenapa pada akhirnya orang-orang pun juga mungkin agak berjarak ketika disematkan kata aktivis gitu. Dan case-nya misalkan gimana kalau misalkan Kak Salsa disematkan sebagai aktivis gitu. Sebenarnya kalau aku lihat tidak ada eksklusivitas di dalam penyematan individu sebagai aktivis. Tetapi memang pasca reformasi, keaktivisan itu kan sempat ada di dalam situasi yang landai. Gitu ya, ada di dalam situasi yang landai terutama untuk generasi milenial hingga Z sekarang. Baru sebetulnya di Agustus kemarin setiap orang merasa bahwa kegelisahan itu, kemarahan itu, ketidakpercayaan kita terhadap produk politik, terhadap penyelenggara politik, itu penting. Maka mereka-mereka yang vokal, bahkan tidak datang dari organisasi-organisasi kader aktivis di kampus, bisa disebut aktivis. Misalnya influencer followers di atas 500.000, akhirnya bisa menamakan dirinya aktivis influencer. So, ternyata justru ada satu kesadaran untuk menyematkan aktivis sebagai sebuah keterangan terhadap kepedulian, advokasi dan tindakan real terhadap situasi-situasi yang menjadi kegelisahan bagi semua orang kepada seseorang yang bahkan tidak perlu beridentitas dari organisasi atau kepakaran isu agenda dari aktivis itu sendiri kan. Mereka sudah sudah otomatis mereka yang vokal menghadapi situasi-situasi di Agustus kemarin dan sebelumnya adalah mereka yang emang bisa kita kategorisasikan aktivis. Jadi kalau menurut aku justru
dari awal tidak ada eksklusivitas terhadap penyebutan aktivis. Kalau rasa segan menyebut dirinya sendiri aktivis itu memang terjadi until now, karena memang sebaiknya gitu ya, aktivis jangan nyebut dirinya aktivis. Aktivis itu disebut aktivis oleh orang lain gitu ya, setelah dia melihat produknya, setelah dia melihat pemikirannya untuk mengkritisi situasi yang ada, masalah yang ada, kekacauan yang ada. Nah, sekarang justru semua orang pede untuk menyebut seseorang lain seseorang aktivis atau proklamirkan dia dan kelompoknya sebagai aktivis. Jadi banyak juga sih beberapa orang yang dibilang aktivis, disebut aktivis tapi kayak ngelak. Merasa keberatan. Kayak lo juga ya? Waduh, jangan kan? Enggak dong. Karena entah karena beban dibayang-bayangin aktivis adalah sosok hal-hal yang besar itu tadi. Sosok Marsinah. Jadi tuh kayak berat, gue tuh nggak semewah atau sewah Cak Munir gitu loh. Atau karena enggak, gue nggak aktivis kok. Atau karena memang malu memproklamirkan dirinya aktivis gitu. Kalau kakak sendiri, kalau misal disebut aktivis, kira-kira malu atau beban nggak? Atau malah bangga ada orang yang menyebut bahwa Kak Salsa ini adalah seorang aktivis perempuan terutama ya? Gue nggak pernah malu sama diri gue sendiri, satu. Yang kedua, kalau kita baca buku identitasnya Francis Fukuyama tentang bagaimana memahami satu identitas gitu ya. Memang kalau kita udah ngerti, nggak mungkin kita tuh bilang kita aktivis. Kalau memproklamirkan diri sendiri. Iya gitu ya. Itu bukan karena malu, bukan karena kita terbebani oleh historical background aktivis-aktivis besar di Republik ini, tetapi memang itu hanya satu bentuk kesadaran bahwa baiknya pengakuan itu, identitas itu datang justru bukan dari kita. Apakah kemudian itu adalah tanggung jawab kepada ternyata gue tuh baru aktivis yang di level pemikiran, mikir sendiri itu juga gitu misalnya gitu ya. Belum sampai ke berdampak, belum sampai ke berkarya gitu kan. Jadi akhirnya dia merasa kayak gue belum cocok disebut aktivis. Tetapi ya di dalam nomenklatur penjelasan aktivis itu justru berawal dari hati yang goyang, pikiran yang terganggu gitu ya, sehingga itu awal mula kita berpotensi dan semua orang bisa jadi aktivis. Tapi ya kan banyak level ke depan. Jadi ya terserah lah setiap orang mau menanggapi apakah dia dirinya aktivis atau tidak, tetapi kita harus selesai dengan kesimpulan bahwa semua orang bisa jadi aktivis selama hatinya bisa mendeteksi segala sesuatu yang tidak baik, kepalanya bisa digunakan untuk menyelesaikan, membedah gitu ya segala sesuatu yang tidak baik. Jadi ya silahkanlah, bagi aku tidak ada satupun seseorang yang bisa dicegah dari keaktivisan itu sendiri, karena step awalnya ya justru kegelisahan, tindakan perilakunya ke depan itu adalah level-level selanjutnya yang kita sendiri dalam mengidentifikasi gue udah cocok atau belum jadi aktivis ya terserah, itu balik ke personal masing-masing. Tetapi ada tahapan awal, dan kalau tahapan itu sudah terpenuhi ya why not Anda merasa bahwa Anda sudah aktivis. Udah merasa berdampak gitu? Enggak, sudah merasa bahwa Anda tidak bisa dengan mudah dikooptasi pikirannya, perasaannya aja udah sangat bisa menjadi aktivis gitu, karena sudah memulai diri dengan skeptis. Nah kemudian dia punya tahap selanjutnya kan, yang tadi kita bisa turun ke pengabdian, turun sosialisasi, lanjut ke step selanjutnya gitu loh. Nah tadi kan Kak Salsa menyinggung ya soal aktivisme ataupun aktivis pasca reformasi itu cukup melandai gitu. Nah, bagaimana kita melihat fenomena aktivisme ketika tahun 98 misalkan, kita melihat ada beberapa banyak aktivis yang pada akhirnya masuk dalam ruang lingkup partai politik, masuk dalam ruang lingkup elit politik gitu. Dan pada akhirnya banyak masyarakat yang mengucapkan bahwa sama aja nanti dia juga bakal kayak gitu loh. Bakal mengikuti elit politik mana yang mereka patuhi gitu. Nah, bagaimana seharusnya di jalan aktivismenya ini loh yang harus kita bangun ya? Kritis boleh ya, tapi bego kan jangan. Di dalam karir aktivis, kita tidak bisa mengkotaki
membatasi atau mencegah seseorang untuk masuk di dalam sistem politik. Betul. Di dalam sejarah aktivis, memang mereka akan terbagi. Mereka yang aktivis bertahan dengan profesi akademisi, ya kan, akademisi, pakar, dosen, ahli apa kau sebut lah itu, you name it. Tapi dia adalah yang menjaga teguh dirinya dengan terus menjadi pendidik begitu ya. Kemudian ada juga aktivis yang profesional, mereka yang tetap turun mengurusi lingkungan, mengurusi perempuan, tetapi mereka punya karir sendiri, bisnis, kerja di swasta, dan sebagainya. Dan ada juga yang memang aktivis benar-benar aktivis organisatoris, benar-benar bekerja, hidup, mengabdi di LSM, di NGO gitu. Jadi betul-betul selain pemikirannya, selain waktunya, bahkan dia bekerja dan hidup dari penghasilan bekerja di NGO gitu ya. Bagaimana mengumpulkan dana dan turut serta di dalam kegiatan-kegiatan, dan mau tidak mau mereka juga harus ada di dalam bagian penganggaran itu. Yaudah, aktivis NGO, kenapa? Kita nggak boleh malu gitu ya, bahwa ada aktivis yang akhirnya digaji juga dari kegiatan keaktivisannya. Itu fakta gitu loh. Kemudian juga ada aktivis yang memang masuk ke sistem, jadi politisi, masuk partai politik gitu kan. Pilihan-pilihan ini menurut saya bukan pilihan yang memalukan dan tidak ada satupun yang mulia gitu ya. Jadi tidak mulia kalau justru ketika Anda menjadi pakar, aktivis yang jadi pakar, jadi dosen, tapi Anda terima semua program pemerintah, mengganggu kampus, membatasi kampus, dan jadi kaki tangan penguasa. Jadi kaki tangan pemerintah. Kenapa? Karena itu udah bukan aktivis lagi. Anda itu adalah musuh dari sipil. Anda musuh dari apa yang digelisahkan kita semua. Jadi terserah kamu mau jadi aktivis dalam bentuk-bentuk apa tadi. Selama niat dan nilai-nilainya adalah justru menangani seluruh kegelisahan, seluruh masalah, seluruh konflik yang ada, dan tidak mengkhianati jalan perjuangan itu. Jadi sudahilah pemikiran dangkal, pemikiran yang sempit. Bukan cuma sempit ya, tapi jahat sih menurut saya gitu ya. Membatasi kemuliaan aktivis pada mereka yang memilih jalan politik, karir politik, profesi politisi gitu loh. Karena kalau ada kita bisa wujudkan aktivis yang turun ke dunia politik dan benar-benar suatu saat nanti, bukan saat ini, belum ada, benar-benar bekerja sesuai dengan nilai-nilai kesipilan, bekerja dengan nilai-nilai demokrasi, bekerja dengan nilai-nilai hak asasi manusia, kenapa enggak? Kan mereka juga memang dibutuhkan di sana. Kalau selamanya aktivis dicap, siapapun yang masuk politisi, mereka tuh sama-sama brengsek, sama-sama gilanya, dan rumusnya siapapun yang masuk kekuasaan akan akan tidak mungkin lagi berpihak kepada kita, ya sampai kapan kita akan kayak gitu ya. Yang terpenting justru adalah fungsi dari pengawasan aja. Oke, berarti kita memang harus menjadi pengawas juga ya bagi para aktivis-aktivis, terlebih yang masuk ke dalam sistem politik. Iya, berarti memang di demokrasi ini tuh, makanya aku sempat punya statement adalah ketika negara menciptakan penderitaan karena kemiskinan struktural yang sengaja diciptakan, sengaja dibiarkan, sengaja diabaikan agar berdampak ke kita, pada akhirnya di situasi tersebut memang orang yang hanya bisa melakukan intervensi dan upaya perubahan mau tidak mau adalah kita sendiri yang menderita. Jadi selain kita adalah korban dari kemiskinan struktural, ya penderitaan struktural juga kita rasain, dan akhirnya perjuangan struktural juga yang harus kita usahakan. Jadi ya inilah resiko dari demokrasi ya, dan mau tidak mau ini resiko terburuk ketika justru demokrasi tidak berjalan di dalam nilai dan pelaksanaannya. Oke. Ya, tadi menarik statement soal bagaimana pakar atau dosen-dosen itu menjadi kaki tangan penguasa, itu malah justru nggak ada keseimbangan nanti, Kak. Sepakat karena ini harus jadi, kenapa kita harus bahas, satu kan udah bukan lagi rahasia publik. Betul. Bagaimana kampus sudah kita bisa petakan di dalam konflik politik dan konflik intervensi rezim terhadap dunia gerakan, bahwa ini kampus ini karena rektornya si A, si B, ini udah orangnya si J, ini orangnya si D, ini orangnya si P.
Kan udah bisa gitu, gampang banget. Kalian HMI dua-duanya kan, pasti bisa bikin pemetaan kayak begitu kan. Udah itu mah gampang banget gitu loh. Jadi ya kita harus bahas karena bukan cuma aktivis yang jadi politisi yang bangsat, itu juga yang jadi ahli, yang jadi pakar, yang jadi researchers punya lembaga riset kan. Banyak juga, ya kan? Yang pada akhirnya memproduk suatu ilmu pengetahuan yang mungkin kok begini gitu loh. Ya intinya ngejual ilmu kan, ngejual kebenaran, ngejual kebohongan, kejahatan di dalam bungkus akademik supaya diterima sebagai kebenaran dan sesuatu yang tepat, udah itu aja kan. Dan ketika mahasiswa banyak yang melawan itu, justru melawan itu tuh itu apa? Banyak melawan soal kebenaran-kebenaran yang dibungkus dalam ruang lingkup akademik itu, mahasiswa justru represif gitu kan. Banyak yang teman-teman mahasiswa yang diskusi dibubarin, malah diintervensi. Itu hal yang lain justru ketika mahasiswa bisa mendeteksi kejahatan di balik data misalnya, di balik data statistik misalnya, atau mahasiswa dan dunia gerakan bisa mendeteksi kejahatan di balik kebijakan dan proses-prosesnya yang mencurigakan. Kalau kita dihadapkan pada aparat, itu justru hal yang biasa di dalam demonstrasi. Tetapi yang luar biasa, yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir dan hingga sekarang adalah masyarakat sipil di counternya sama masyarakat sipil lagi. Yaitu adalah aktivis kampus, dosen yang kayak tampil sebagai ahli, terus kemudian menganggap kita nggak tahu apa-apa, menganggap kita ini anak kecil dan lain sebagainya. Justru pola head to head, sipil to sipil yang seringkali bikin gue tuh agak-agak gelisah. Iya, jengah banget gitu. Kayak ya lo kenapa sih harus gini gitu. Kalau lo mau kayak gitu lo berhenti deh jadi profesor doktor gitu. Udah profesor doktornya lo sakuin, lo jadi politisi geng itu gitu. Politisi yang kita lawan gitu ya. Elit yang kita lawan, clear aja. Tapi kan ya moral kita belum sampai sana ya. Pengen dapat uang banyak tapi pengen juga dikenal sebagai orang suci. Iya, gitu. Pengen punya nama baik tapi pengen punya duit banyak juga. Kan gak fairnya di situ maksud gue. Ya pada akhirnya sipil dibentrokin sama sipil. Ya kan sering kali kan? Sering banget. Sering banget. Kan yang ngomong-ngomong siapa ketua relawan apa, kan mereka juga jabatannya apa? Punya lembaga riset. Ya, betul. Terus muncul di layar prompter televisi doktor, profesor, ya kan? Kan gitu kan? Supaya menegaskan bahwa hal ini nih datang dari seorang profesor, datang dari validasi, gitu. Padahal kita bukan cuma soal ilmiahnya dulu, kita deteksi dulu niat lo apa kan gitu kan. Kalau kita kan tahu semua di belakang layar. Ya maksudnya mostly aktivis itu bergerak tahu di belakang layar, tahu sesuatu yang tidak hanya dari informasi media gitu loh. Ya kayak kemarin misalkan ada tuh, kan ada menu MBG ya, salah satunya menunya hiu ya. Iya. Nah, terus hiu ada goreng. Hiu goreng katanya gue belum pernah lo makan hiu goreng. Sama Kak. Maksudnya kok ada ya gitu. Hiu goreng tuh kemudian. Jadi gue minum ya? Ya, boleh dong. Terus ya hiu goreng itu mengandung zat-zat yang baik untuk gizi gitu. Ini ada yang nonton nggak podcastnya bete gini? Topiknya maksudnya? Enggak ya? Enggak ada yang nonton. Maksudnya nggak bete. Enggak, maksudnya topiknya ngebetein nggak sih sebenarnya? Enggak bete semoga ya. Nah, dia apa lanjutin? Udah itu sih sebenarnya. Ya apa? Itu apa namanya? Hiu. Iya, hiu gitu. Ada yang menganggap bahwa hiu itu ada gizinya loh gitu loh. Emang nggak ada gizinya? Maksudnya gizinya baik untuk bukan MBG emang nggak ada gizinya? Ini statement nah itu pinternya. Karena gua ngomong nggak dibentuknya kan. Seru apa tanda tanya? Ini statement ini atau pertanyaan? Itulah berhadapan dengan aktivis. Yang paling lucu sih ketika data 0,0017 itu dikeluarin. Gue punya arti, gue bisa memaknai data statistik itu. Gimana? Bagi gue data 0,0000 berapa sih? Lebih banyak 4 lah ya gitu. Bagi gue 0,00017 adalah ejawantah dari spirit Indonesia belakangan ini. 0 di depan adalah lubang besar di hati setiap orang tua yang kehilangan anaknya karena MBG, yang melihat anak-anaknya kejang, hampir mati dan atau masuk rumah sakit karena MBG. Komanya adalah simbol bahwa rezim selalu berbohong di dalam jangka waktu yang berkelanjutan. 17-nya kita emang ternyata belum pernah merdeka.
secara sepenuhnya. Jadi gue memaknai, ya oke lah 0,00017, mungkin itu angka statistik supaya deviasi MBG bisa dirasionalisasi. Tetapi secara filosofis bagi gue, itu semua adalah makna penderitaan yang justru bisa diwakili dari simbol-simbol. Kan kita nggak tahu ya 17 itu kenapa sih bisa benar-benar tepat ya. 17 gitu ya. Ya udah gue maknai gitu aja, nggak apa-apa kan? Namanya juga ngomong mah bebas aja kan. Bebas. Aktivis. Bebas merdeka, kalau aktivis bebas merdeka. Nah, Kak, tadi Kak Salsa menyinggung soal demonstrasi kemarin yang Agustus. Itu kan cukup besar dan memakan korban banyak, Kak. Tapi yang mungkin disayangkan oleh beberapa masyarakat, beberapa mahasiswa adalah... Ini gue mau ngemil dulu ya. Nggak ada deh. Malu jadinya deh. Malu aktivis. Aktivis gue di bawah. Nggak ada anggaran podcastnya. Itulah. Itu skemanya, Kak. Jadi ketika narasumber datang tahu ininya kosong. Jadi ini buat gendang. Ini buat gendang. Masuk sini. Panci ibu-ibu. Ampun. Dan narasumber tahu gitu. Makanya di belakang aja. Ditunjukin dikulitin bener-bener. Jadi apa ya? Selain jago ngulitin penguasa, ngulitin kita juga sebagai host. Ya dong, masa bisa mengkritik tidak bisa mengkritisi diri sendiri. Statement ini baru statement. Yang depan diisi, berarti pas diisi Kak Salsa datang lagi. Iya boleh lah. Yang penting lebih pintar dari sekarang aja nanyanya. Oh iya. Ini nanti agak pintar Kak, baru setengah jam. Tadi ngomong apa tadi ya? Tadi soal demonstrasi kemarin. Nah, demonstrasi kemarin kayak itu kan sudah sudah memakan korban yang banyak, ya kan? Kira-kira akar masalah dari demonstrasi kemarin itu menurut Kak Salsa apa sih? Jadi gini ya. Sorry Kak, aku tambahin dikit. Karena sebenarnya mungkin secara policy gitu ya, secara kebijakan tidak terlalu tertuju kepada satu kebijakan tertentu gitu. Itu kan banyak variabel-variabel yang memantik kemarahan masyarakat. Ya, anggota dewan joget-joget segala macam. Situasi kemarin itu adalah situasi di mana kita akhirnya mempertanyakan lagi identitas kita sebagai warga negara. Gue tuh subjek politik atau objek politik. Atau lebih parah lagi, kita ini di dalam definisi kewarganegaraan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, itu apakah hanya komoditas ekonomi biar pajak tinggi sehingga bisa digunakan untuk kenikmatan elit politik di dalam seluruh anggaran kerja mereka gitu ya. Atau kita ini adalah komoditas politik yang hanya dibutuhkan suara di dalam pemilu, atau komoditas yang digunakan untuk mengklaim seluruh niat jahat mereka di dalam bungkus kesucian, kebaikan, kebijakan publik dan sebagainya. Ketika pertanyaan itu ada di dalam individu, di dalam jumlah yang banyak sebagai warga negara, ini kan sebetulnya tidak mungkin pohon nanam benih nggak mungkin jadi langsung pohon dengan buahnya. Yang harus kita evaluasi adalah ternyata kesabaran masyarakat Indonesia yang dibilang sabar banget ini ada batasnya juga gitu lah ya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah datang dari situasi kejengahan, kemarahan yang terpupuk jadi dari benih terpupuk baik, kemudian tumbuh dan akhirnya kemarin meledak. Nah, ledakan itu untuk menjawab sebetulnya siapa tuan dan siapa pelayan. Secara definitif kita tahu pemerintahan adalah penyelenggara yang melayani dan sebagainya. Kita dicocoki oleh definisi literatur, tetapi secara visual nggak kita lihat semua gitu ya. Nah, mempertanyakan identitas kita sebagai warga negara di dalam posisi yang tidak lagi setara, di dalam posisi yang digunakan hanya pemilu saja, itu membuat kita mengerti kenapa kita seringkali disebut sebagai kaum tertindas. Masyarakat kaum tertindas, baik itu petani, pedagang kecil, buruh, nelayan, dan lain sebagainya. Tapi seringkali itu tidak bisa jadi ledakan karena biasanya isunya mainnya sektoral.
kadang rame nelayan, gimana petani, isu gitu ya. Buruh gitu ya. Iya, tapi Agustus kemarin akhirnya kita harus mendefinisikan pertanyaan identitas kita sebagai warga negara dianggap apa sama negara dan elit politik itu ternyata juga sudah mengalami yang namanya pergeseran dari rasa sebagai kaum tertindas menjadi kaum terhina. Jadi bukan lagi soal kemiskinan struktural, benar-benar sudah soal persoalan martabat, dignity, harga diri kita sebagai warga negara. Ternyata inilah cara yang tepat untuk menjelaskan kenapa zaman dulu penjajahan Belanda politik adu domba itu jadi satu-satunya cara efektif di dalam menyulut kemarahan masyarakat. Karena dari mulut ke mulut, dari omongan buruk ke omongan yang lebih buruk, itu membuat harga diri seseorang merasa terluka sehingga lebih berat beban itu ketimbang kita menahan dampak dari kemiskinan struktural. Teman-teman pasti tahu ya, kemiskinan struktural adalah kemiskinan diakibatkan oleh sistem yang dibuat oleh pemerintah itu buruk di dalam distribusikan semua hal, sehingga itu jadi hal yang ya kita nggak bisa kerja, ya soalnya yang S1 udah banyak. Kita nggak bisa jadi pegawai tetap, iya karena memang sistem perkantoran dan profesi memang begini. Bukan begitu harusnya kita berpikir. Kita itu menghadapi outsourcing karena memang kebijakan kita lemah. Bukan karena Anda lulusan SMA, bukan karena begitu banyak orang pencari kerja sehingga Anda harus bersyukur sebagai outsourcing dengan gaji dan jam kerja yang eksploitatif. Dan bukan karena banyak manusia Indonesia yang lulusan S1 sampai untuk menggunakan ijazah S1 dapat kerja susah itu adalah hal yang wajar, bukan. Tapi karena memang negara tidak mengupayakan lowongan kerja. Kebijakan kita lemah untuk memastikan itu. Konsentrasi elit politik kita tidak ada ke situ. Jadi setelah itu semua diterima dalam kelogoan bangsa Indonesia yang luar biasa dan memang intrik-intrik untuk memastikan itu semua salah kita kurang kreatif, kita kurang pintar, kita membebani negara, itu membuat kita ya udahlah ini salah kita. Kita pernah ada di posisi itu. Dan sebagian besar mungkin merasa begitu, menyalahkan diri sendiri. Tetapi kemarin ketika dignity kita, martabat kita, nilai kemanusiaan kita sebagai warga negara dihina, dibilang tolol, dibilang nggak ngerti hanya karena kita pengen DPR bubar ketika itu kan juga opini. Lo kok ibarat kata waktu itu bahkan tindakan belum ada dari masyarakat, cuman ngomong masih obrolan digital gitu loh. Tetapi responnya begitu. Nah, ketika kemiskinan struktural sudah menyiksa, ternyata bangsa ini, terutama generasi kita dan masyarakat Indonesia, itu tidak lagi sanggup menahan beban politik yang merusak kehidupan ketika sampai pada level harga diri. Ini sebenarnya diomongin sama Thomas Hobbes di dalam teori human nature, bahwa seseorang itu di dalam mempertahankan dirinya, dia itu mempertahankan 3 hal. 1, harga diri, harta, dan kekuasaan atau jabatan. Nah, which one lah lo sebagai individu, kita bisa sanggup kehilangan pekerjaan gitu ya. Kita bisa sanggup kehilangan handphone di jalan gitu kan, harta benda gitu. Tapi lo bisa diem nggak kalau misalnya hari ini saat detik ini juga tanpa alasan gue gampar lo? Nggak bisa diam gitu. Reaksinya akan lebih irasional dibandingkan kehilangan 2 hal yang lain, atau mungkin bisa sama saja, tetapi tergantung dari okupansi masalah masing-masing gitu kan, menanggapi, mendefinisikan mana sih yang paling ini. Tetapi 3 hal itu memang akan paling mengganggu di dalam watak manusia untuk merespon sesuatu. Tapi berlebihan gak sih Kak kemarin reaksi masyarakat itu terhadap kebijakan-kebijakan yang udah dicanangkan oleh DPR gitu, sehingga ada